menolong agama Allah. Jadi begini Pak ya, kita harus bisa bedain perbuatan pribadi kepada Nabi Muhammad dengan perbuatan ajaran pada saat dinista itu beda Pak. Nabi Muhammad tidak akan membalas pada saat dilempar di kota Taif ya, pada di kota Taif itu mereka berdarah pada saat itu Nabi Muhammad nggak membalas. Tapi begitu ajaran agama dinista, dihujat, Nabi Muhammad bergerak Pak. Makanya sampai dibebaskan kota Mekah itu Pak. Seperti itu. Jadi Bapak harus bedain antara pribadi perbuatan Nabi Muhammad dihujat sama perbuatan ajaran agama berbeda. Nah, sekarang kasus yang menimpa Pak Aceh, dia menghujat agama. Perbuatan penistaan MKC yang mengganggu kerukunan antar umat beragama dengan menghina Islam sehingga nanti orang bisa saling menjahatin, saling olok-mengolok nanti kalau dibiarkan. Makanya dia wajib tanggung jawab dalam penistaan itu. Nah, Pak Ustadz ini kan berbeda sendiri nih. Artinya mengatakan MKC ini benar, artinya tidak salah, kan ini aneh gitu. Makanya dia mau tanya, dia mau tanya ini. Nah, makanya mau tanya. Pemahaman Pak Ustadz ini dalam surah Muhammad ayat 7 itu dia sampaikan dulu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, ini pemahaman Pak Ustadz dalam ayat surah Muhammad ayat 7 ini bagaimana tentang posisi menolong agama Allah dalam posisi berjihad di jalan Allah. Ini menurut pemahaman Pak Ustadz gimana ini? Iya. Silakan. Jadi, kenapa saya katakan Pak Muhammad KC ini tidak seorang penista agama. Begini Pak ya, Pak Muhammad KC posisi beliau dalam menjelaskan pidato-pidato beliau di YouTube itu adalah menjelaskan tentang iman Kristiani yang dia yakini gitu. Lalu kemudian dia membaca ada beberapa dalil-dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis gitu kan, bahwa Nabi itu dikerubungi jin, itu dasar itu ada. Kemudian ada katanya terkesan merubah ayat Al-Quran, Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, begitu ya kan. Ketika dia berbicara dalam perspektif iman Kristiani, ini yang saya katakan dia tidak mencela atau menista agama Islam, kan begitu. Nah, ini jangan dibalik gitu. Jangan dibalik kita yang Muslim, kita merasa menista, sementara dia sedang menjelaskan iman Kristiani, kan gitu. Dalam pemahaman dia, ada dalil-dalil yang dia jumpai di dalam Islam seperti itu, lalu terbitlah pemikiran-pemikiran. Saya rasa kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan tema kita hari ini adalah bagaimana seorang Muslim menyikapi perbedaan pendapat dari non-Muslim, kan begitu. Kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan saya bilang tadi, YouTube balas dengan YouTube. Jelas penjelasan disampaikan Pak Muhammad KC, kita misalnya mungkin tidak terima gitu kan. Kita pasang badan, jelaskan kembali yang dimaksudkan Pak KC itu mungkin salah. Dalam Islam tidak begitu. Nah, akhlak Islamiyah yang seperti inilah yang ingin menonjol gitu, bukan ngamukannya gitu. Karena Nabi Muhammad sendiri itu mengatakan loh di dalam hadis riwayat Bukhari, laisa syadid bisur'ah. Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, jago berantem. Tetapi innamas syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan orang yang kuat itu, kata Nabi, ada kata innama gitu. Innama itu beda dengan inna di dalam Al-Quran. Innama itu adatul hasri, dia dibatasi. Jadi artinya sesungguhnya hanya yang dikatakan orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan dirinya dikala dia marah. Nah, kenapa kita umat Islam tidak menjalankan apa yang disampaikan Rasul? Tahan diri. Ini kan persoalan perdebatan, debatable ya, yang tidak akan mungkin ada habisnya. Paling itu jelaskan, sampaikan. Jelaskan, sampaikan. Ketika ada perdebatan, luruskan. Begitu. Pak, gini. Ini Pak Kece kasusnya monolog. Dia mengatakan umat Islam itu menyembah batu.
Nabi Muhammad itu raja jin. Ini menurut Bapak Iya. gimana nih? Ini monolog Pak, bukan diskusi dialog. Saya ikutin sering posisi ini. Dia mengatakan Iya, Nabi iya. Muhammad itu raja jin. Ini fakta loh, ada nggak dalilnya? Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad raja jin. Dia mengatakan umat Islam menyembah batu. Dia mengatakan Iya. kitab kuning itu sesat sama orang pesantren, santri. Ada rekaman semua Pak. Saya bisa Iya, buktikan iya. ini. Saya lihat video itu semua. Bukan Nabi, Saya Nah, dari- jadi gimana ini posisinya? Madia, Umat Islam marah ini, Madia, Pak. Gitu loh. Madia. Kalau saya dengar itu yang jin ya, itu bukan dibilang Nabi Raja Jin, enggak. Kalau itu yang Ada saya Pak, dengar. saya ada bukti rekamannya. Saya punya bukti rekaman semua. Bisa dilihat video saya. Bisa dilihat rekaman video saya di Media Channel. Silakan. Itu Ya lengkap udah, semua ya udah, silakan, data-datanya. silakan. Iya. Udah, Jadi, Gimana itu, Pak? Gimana Iya. itu monolog? Iya, makanya saya katakan kalau itu memang itu monolog, sementara YouTube itu kan ada komentar, ya di situ kita bisa bebas berkomentar, bebas berpendapat juga. Artinya dia jadi dialog, jadi dialog dong. Kecuali misalnya Pak Muhammad KC itu menutup kolom komentar dia sampaikan itu baru dia bagikan ke orang yang lain, itu jadi monolog dia. Tapi ketika dia membuka komentar itu, maka persepsi yang mengatakan itu monolog jadi terbantahkan. Jadi dia dialog. Dan dia juga ada memunculkan link-link di situ gitu kan. Saya pikir begini. Termasuk kalau Pak Ustadz, mohon maaf. Termasuk Madia Iya, Pak. ini sering bolak-balik masuk ya. Ini ada Madia sendiri, saya nggak bohong. Terus sering bolak-balik Iya. masuk untuk berdiskusi dengan Pak KC. Apapun yang terjadi tetap Oh. aja sering berdiskusi ya. Ini ada Madia sendiri. Silakan Jadi dilanjut. gini, Pak. Ini yang Iya, kebiasaan yang terjadi di MKC ini, dia pertama monolog 1 jam, kemudian dia setelah itu membuka live, mengirim link, kemudian diskusi di situ. Nah, kalau pada saat diskusi oke lah, itu tidak ada masalah. Pada saat dia menolok, menghujat Islam dengan berbagai macam tuduhan, tidak keselamatan lah, menuduh Nabi Muhammad Raja Jin, ini kan parah nih. Tidak ada dalilnya berani berkomentar seperti itu. Ini kan membuat umat Islam marah. Marah Pak umat Islam. Kalau Anda katakan ini berdialog, tidak mungkin. Ini mengundang perpecahan Pak keagamaan ini. Ini yang dijaga agar jangan sampai terjadi. Makanya wajar dibuat pidana seperti itu. Ya Waloni juga wajar kalau dalam posisi mengundang perpecahan Pak. Kalau dibiarkan masalah ini gitu loh. Ini masalah. Silakan Pak tanggapin. ya, Jangan Jadi, dikatakan kan saya katakan Nabi Muhammad itu udah biasa dulu kena hujatan, kena hinaan, dan beliau andai kata dia hidup hari ini, dia tidak akan mungkin menggiring umat untuk marah. Andai beliau itu hidup hari ini gitu, dia tidak akan menggiring umat untuk melapor ke polisi. Andai ya, ini andai. Karena ketika beliau dihujat sampai beliau saya sudah sampaikan tadi ada hadis ya di mana Nabi Muhammad didatangi oleh orang Yahudi yang memusuhi beliau. Yahudi itu langsung to the point tanpa tedeng aleng-aleng bilang assalamualaikum, mampus kamu ya Muhammad, kan begitu kata orang Yahudi tadi. Karena Aisyah mendengar itu dia panik, emosi gitu. Dia balas ungkapan itu lebih parah lagi. Wassalamualaikum wala'nah. Mampus kalian juga dan laknat Allah atas kalian. Nabi malah meredakan Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Tenang Aisyah, tenang. Fa innallaha yuhibbur rifqa. Allah tuh suka dengan kasih sayang. Rifqa itu kelembutan. Rifqa itu juga artinya kasih sayang. Fil amri kulli, pada seluruh perkara. Lihat, pada seluruh perkara. Bahkan Al-Quran mengabadikan loh bagaimana Nabi Muhammad itu dikatakan orang gila dalam surat Al-Qalam ayat 51. Lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir itu mendengar bacaan Al-Quran itu, mereka yaquluna innahu majnun, mereka mengatakan ini Muhammad benar-benar gila kata mereka. Tapi apakah pada saat itu Nabi Muhammad menggiring sahabat untuk perang? Tidak. Maka saya baca gitu dalam kitab-kitab jihad gitu kan. Ada salah satu kitab Tahta Royatir Rasul gitu kan. Umumnya peperangan yang terjadi di masa Rasul itu bukan karena Nabi itu dihujat, bukan karena Nabi itu dihina, tapi orang-orang yang memusuhi Nabi itu menyerang duluan. Itu dia Pak. Jadi kalau kita pahami intan surullah yansurkum, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Justru ketika kita bisa mampu mendamaikan situasi, kita tampilkan hadis-hadis tentang kasih sayang Rasulullah kepada umat, kepada non-muslim, itu juga bagian dari menolong agama Allah.
Saya rasa demikian. Jadi gini Pak. Jadi tafsir Muhammad surah Quran surah Muhammad ayat 7 ini menurut Bapak tafsirnya bagaimana yang benar? Tafsir Quran surah Muhammad ayat 7 ini menolong agama Allah. Jadi begini Pak ya. Kita Ya, harus silakan, bisa Pak. bedain perbuatan pribadi kepada Nabi Muhammad dengan perbuatan ajaran pada saat dinista itu beda Pak. Nabi Muhammad tidak akan membalas pada saat dilempar di kota Taif ya. Pada di kota Taif itu mereka berdarah pada saat itu Nabi Muhammad nggak membalas. Tapi begitu ajaran agama dinista, dihujat, Nabi Muhammad bergerak Pak. Makanya sampai dibebaskan kota Mekah itu Pak. Seperti itu. Jadi Bapak harus bedain antara pribadi perbuatan Nabi Muhammad dihujat sama perbuatan ajaran agama berbeda. Nah, sekarang kasus yang menimpa Pak Aceh, dia menghujat agama